Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kesempatan, kelonggaran yang tengah kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, amaliyah soleh yang ini menjadikan sebuah tabungan kita di akhirat. Mudah-mudahan kelak tergolong orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, untuk lanjutan kitab Lu'lu'ul Marjan, kita masuk pada urutan hadis 317 yang kita akan lanjut juga 318. Dua hadis ini babnya masing-masing, ada dua bab. Yang pertama yaitu babu karohiyatil ikhtisar fi shalah. Kemudian yang kedua babu karohiyati masil khassa wa taswiyatit turab fi shalah. Ada dua bab, masing-masing berisi satu hadis. Baik, 317. Babu karohiyatil ikhtisar fi shalah. Bab yang menjelaskan tentang makruhnya ikhtisar, yaitu berkacak pinggang fi shalah, ketika sholat. Hadis yang mu'alif tampilkan yaitu hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai, yang berkata, nuhiya ayyusalliyar rajulu muhtasiran. Seseorang dilarang melakukan sholat ketika berdiri, maksudnya yaitu dengan berkaca pinggang. Ini arahnya ke situ, karena nanti ketika rukuk, ketika duduk itu ada cara tersendiri. Nah, baik, hadis ini tentu riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bab yang diberikan judul oleh muallif, seorang pengarang, ini perihal kemakruhan. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Namun hadis berbicara larangan. Ulama ketika menyimpulkan hadis ini tidak sampai hukumnya haram, yaitu hukumnya makruh. Namun ulama lain mengacu pada hadis ini sebagaimana isi dari redaksi hadis itu, yaitu dilarang. Maka kalau sudah dilarang tentu adalah haram. Nah, baik, ketika kita berbicara tentang larangan seseorang sholat dengan berkaca pinggang, berkaca pinggang, ini
waktu berdiri, berkacak pinggang atau bertolak pinggang itu dengan cara Jawa pripun? Mengkerik ya. Nah, mengkerik. Lah mengkerik niki penggaweane wong-wong sing sombong. Ya, wong sing sombong. Cara sombonge menungso niku sing diandalaken. Siji, sombong masalah dunya. Ya, jabatan, pangkat. Kemudian apa malih? Ya, jabatan, pangkat, kedudukan. Kemudian ada juga sombong masalah kekayaan. Yang ketiga sombong masalah fisik. Mungkin wong lanang nek sombong biasa engko panteng, gede dukur nek wong wadon apa? Wahyu, dukur, cantik. Raine ngentekno duwe akeh. Nah, iki biasa nek mlaku sumbunge katok. Lah sumbunge ya menungso cara macem-macem kala wau wonten sumbung nalika salat inggih mriku mengkerik. Kaya wong dadi bos kala ya sing gak punya sifat tawadhu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengkerik. Dan ini pun juga secara logika hati nurani pun juga tidak akan menerima mengkerik. Nah, kalau di luar sholat sombong dengan jabatan, masya Allah, anak buah dipeletet, anak buah gak tahu dikek kelonggaran, kerja pokok gaun istirahat belas. Kusumbungi pengawasannya mbak ngene. Lapo sampe telat. Wah ya kantong ya. Ya, niki sumbung. Kemudian sumbung masalah kekayaan. Wah, omahe mentereng. Mas-masane pating keroncong ya. Niki wong wadon. Nek wong lanang kan gak duwe mas-masan ngono ya, tapi tabungane akeh. Nek wadon sumbungi masalah gelang sak keroncong kene sak keroncong. Nyopo kanca ae ambek napa yo? Awi-awi ngene. Yuk rini apa? Duduno napa ne? Duduno gelange. Engko nek wis mampir nang omahe. Suguhan ditutut-tututno ngombe ambek berangkat. Duduno apa ne? Duduno kalunge. Iki sombong kepara donya contone niki wau harta benda. Sombong masalah kegagahan fisik. Yang gantenge katok, ada sing elek-elek dilai-lakno, sing ndek dilono kuntet. Masa ana arek ndek dedek dilai-lakno isinkan. Wah awake gagah. Awake gagah. Nek sombong-sombong payah. Menawa liya dina moro-moro kecelakaan, akhire areke diklok. Wadah, iki sing kok sombong. Oh ganteng diklok wonten ah. Wonten ya, tapi dari daerah mriki. Daerah mriko. Sing upayu nggih ngoten, sombong kecantikane. Mlaku nang embong. Wong-wong sapa kira. Nah, iki sombong macam-macam. Nah, sombong yang dibawa ketika di luar sholat, nah, itu ada dosa tersendiri karena kesombongannya. Nah, kemudian sombong di dalam sholat, ini ada penyebutan tersendiri. Allah memerintah, Rasul mencontohkan bahwasanya sholat itu dilarang untuk muhtasiron, berkaca pinggang. Ini apa sebabnya? Aisyah mengatakan bahwa sebab dilarangnya seseorang sholat dengan cara berkaca pinggang niki gara-gara niru tingkah laku nih wong Yahudi. Tuh, wong Yahudi nalika ibadah mengkerik, ya meketel, marang ono apa nih? Mekitik ya. Metete kemelite kemenyek niki sombong
Lah wong Yahudi ngoten. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ketika zahirnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kita dilarang untuk mencontohnya, tampil hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum, maka termasuk golongan kaum itu. Apa yang diserupai? Salat. Yang tadi Rasul melarang salat berdiri dengan cara berkaca pinggang, itu tingkah laku Yahudi. Zahirnya mereka orang Yahudi melakukan, maka orang Islam ketika sholat jangan meniru mereka. Kalau meniru mereka, maka berefek. Zahir mereka kita contoh, efeknya bukan hanya zahir tapi efeknya tentang akhlak tingkah laku kita pun juga akan terpengaruh. Kalau sudah terpengaruh akhlak kita, maka batin kita pun juga akan condong ke sana gitu. Padahal Yahudi niku sumbunge katok tuturane ibu ngengkelan gak ngalut aturan. Contohnya sakniki berapa negara yang sudah tidak cocok dengan Yahudi, Zionis, orang-orang yang laknatullah. Masya Allah, ya sudah ada peraturan tidak boleh perang membunuh anak-anak, orang-orang perempuan gak ngereken. Ini sampai sekarang Bapak Ibu, bayi-bayi banyak yatim piatu, ibu-ibu banyak janda. Yahudi membunuh dengan cara sadisnya yang tidak mengikuti peraturan perang itu dari dulu sampai kapan? Sampai akhir zaman. Nah, ini kesombongan Yahudi, kesombongan orang-orang kafir. Ketika kita dilarang secara zahirnya, pengaruhnya akhlak dan jiwa kita dan berubah tentang keimanan kita. Ini salah satu contoh. Ya, wong-wong kafir sing biasae dicontoh wong muslim di samping mengkerik dalam sholat, umpama lintune sholat napa ayo? Adem. Napa? Potong rambut. Potong rambut mestinya biasa ngono nek tentara kan apik ngoten ki ya. Nah, kemudian yang muslim mestinya rapi gitu. Macem-macem. Potong dikerik kene nih. Oh, dikerowai. Wah, koyo diiting. Dulu kan ada film diiting ya. Iki wong film diiting itu orang mana? Inggris saya. Inggris ya. Itu gitu jadi contoh. Ngono ketel ana mlaku-mlaku nang kampung. Wadah. Koyo film diiting mereka gawe. Adalah Pak. Niru wong kafir. Mestine kan kene ku kan ana dalane semut. Sisir lho ya. Enggak sane dikerik. Model dikerik. Marono muter ngene. Dikerik. Wancane silat luwat. Saiki wonten silat sing wutoh niku lho ya. Nah itu. Gaya-gaya muslim gara-gara terpengaruh itu pun juga gitu. Padahal Rasul melarang naha anil khazak. Rasul melarang potong rambut dengan khazak. Khazak niku potong separuh, membiarkan separuh. Ya, potong separuh, membiarkan separuh. Nek biyen kan ono jenenge potong bathok. Ya, kene rambutnya ketel terus kene pelontos kan ya, potong bathok. Niku zaman cilik-cilikan biyen. Nah, sakniki mboten bathok malih. Bathok dikrowaki. Wis gak karu-karuan tingkah laku Yahudi, tingkah laku orang-orang kafir. Demikian juga pakai pakaian. Celana api-api lu dibolongi. Wonten apa orangnya? Lepis api-api luar. Ngono didol kene toko. Ancene bolongan bisa. Bolongan. Ngono wong muslim senang. Padahal ketok urate. Wong wadon ki ngoten. Tuku celana sing apik. Bolongi. Arek-arek nginceng bisa. Lho kok iki wong wedok kok mbok celana lepis bolong rek burine rek.
Sing gak kena dinceng ya sedotan. Ini kan sudah pengaruh daripada lingkungan, sudah pengaruh daripada orang-orang kafir. Ini kita tergerus hati kita dan tingkah laku kita sudah terpengaruh. Nah, kita nggak usah bergaya dengan gaya-gaya mereka. Makanya hadis Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maksudnya kaum non muslim, maka itu termasuk dari golongan mereka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Sanadnya jayyid. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian ada satu lagi, laisa minnah man tasyabbaha bi ghairina. Bukan dari golongan kami, kata Nabi. Man tasyabbaha bi ghairina, orang yang menyerupai selain kami, yaitu selain orang Islam. Wis macam agama napa kemawon diserupai wong muslim, maka kita termasuk dari golongan mereka. Walau walau tidak masalah kita. Loh, ini sih tetap sholatnya madhep marang Gusti Allah, tapi tingkah laku nih, loh, padha karo wong-wong kafir atau orang-orang non muslim. Ini sangat berbahaya. Ya, masalah ibadah kadang-kadang kita itu, masya Allah, orang-orang tidak memikirkan bagaimana ibadah yang sebenarnya. Ini dijelaskan dalam hadis muhtasiran, berkaca pinggang, mengkerik, itu kategori larangan. Ya, walau sebagian ulama mengatakan itu makruh, tapi kita memperhatikan hadisnya larangan, berarti pengaruhnya efek, walaupun sholat kita itu tidak batal, tapi akan mengurangi kesempurnaan nilai sholat kita. Berdiri tidak boleh berkaca pinggang. Lah terus bagaimana letak tangan kita? Letak tangan kita. Kalau kalian lihat, ya, jenengan lihat di Mekah, di Madinah, berbagai macam faham madhab Imam Malik, ya, pengikutnya kalau sholat Allahu Akbar, niku lurus tangani. Yang sempat kayak menawan ningali itu Masjidil Haram, lurus doa Allahu Akbar. Doa, ya, madhab ahli sunnah. Nah, Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain itu Allahu Akbar, takbir, mengangkat kedua tangan dan meletakkan di mana. Ya, ini yang kita jelaskan dalam hadisnya. Rasulullah SAW ketika berdiri bertakbir, mengangkat kedua tangan dan diletakkan di mana. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Baihaqi dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya salat bersama Nabi. Fa wada'ah yadahul yumna, beliau meletakkan tangannya yang kanan alah yadihil yusra, di atas tangannya yang kiri. Nah, yang kiri di mana? Ala sodrihi, ala diartikan di, ala sodrihi, di dadanya. Loh, di dada, di. Kalau diartikan atas, maka bisa sampai begini. Nah, di dada, maka di. Sedaya menungso kan wonten niki lho ya. Pokok niki lho ya. Napa niki? Ulu hati nih ya. Gini. Ya, punceri perut, kemudian di atas ininya. Ini di dada. Kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Di dalam hadis Imam Hakim, ya, tiga-tiganya disebut. Di atas arus ala rus, ros-rosan, ala kuf, ya. Yang ketiga ala sa'id, hasta, loh. Gini.
tiga-tiganya boleh. Nah, maka kalau orang sholat itu di atas dada sampai begini, nah ini nanti nggak akan konsekuen. Ketika ya opo, nah ngeten, saged tak kayak, iya ngoten maju ngeten. Nah begini, ini hadis yang sahih. Nah, ini yang dijelaskan juga dalam kitab sifat sholat Nabi oleh Syekh Nasruddin Albani. Nah kemudian bagaimana? Kadang wonten tiang sholat ngeten tok, telewer ya, di bawah putih ini, di bawah pusar. Wonten sing wetenge gede, ngomongnya. Yang wonten gede, wonten pengaruh kula ngilokaken mboten. Mungkin kakean nedoh wong sugih. PPE iki ya. Mangane akeh akhirnya perute gede. Ya. Kita perhatikan hadis kedua. Dari Ghazwan bin Jarir Ad-Dabi. Dari bapaknya ia berkata, ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu. Aku pernah melihat Ali, sahabat Nabi, menantunya Rasul. Yumsiku shimalahu, ya, memegang tangan kirinya, tangan kiri, biyamini dengan tangan kanannya, ala ruski pergelangan ini. Nah, fauqa surah, di atas pusar. Pusar wonten iki ndukure pusar. Berarti pun ini perut bener ya, perut. Nah, ini hadis sebagian perawi mengatakan ada hadisun hasan. Tapi Imam Nasruddin Albani ya dalam kitab Irwa Al-Ghalil beliau mengatakan lemah. Ya, untuk ini kami condong apa yang disampaikan oleh Imam Nasruddin Albani bahwa hadis ini lemah. Yang pas tadi adalah hadis yang pertama Imam Baihaqi di dada. Kemudian di bawah pusar. Kadang wonten kan salat ya. Oh gini. Allahu Akbar. Ya. Apa yang dikatakan oleh ya Imam sahabat Abi Juhaifa, anna Aliyan, bahwasannya Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan as-sunnah wa kuf alal kuf, termasuk dari sunnah, maksudnya bukan sunnah hukum gitu loh, sunnah mengikuti perjalanan Rasulullah, yaitu meletakkan tangan kanan, kuf dengan kuf, punggung. Nah, ini. Lantas kapan itu fi shalah? Ketika sholat tahta surah, loh, di bawah surah apa? Pusar, loh, di bawah pusar. Bagaimana komentar ulama? Ya, qala Imam Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini dhaif, majhul, ada perawi yang tidak dikenal, yaitu Ziyad bin Zaid. Ya, dua hadis ini bermasalah, yang di perut, demikian juga di bawah pusar. Maka tidak ada masalah sama sekali di dada. Nah ini, sehingga sholat itu betul-betul meresapi, dadanya dipegang, kemudian dihayati bagaimana bacaan sholat itu, sehingga inilah yang akan mengantarkan seorang musolli untuk bisa khusyuk di dalam sholat itu. Ya, apa maneh sing ngene Pak? Gak iso khusyuk sholat. Ndelewet, ngapunten ya. Baik menawa pendapat ngeten. Ya, kami condongnya dengan hadis tadi di dada. Kalau masih ada orang yang berpendapat di bawah pusat, ya sudah, monggo, itu pendapat mereka. Kami sama sekali tidak mencelah mereka. Nah, ini hadisnya ya bisa dicek di masing-masing kitab itu. Ya,
Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat yang kita lakukan keseharian, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, betul-betul ya berharap bahwa sholat itu khusyuk, bisa meresapi apa bacaan kita, bisa ya pas tentang gerakan kita. Inilah yang mengantarkan kekhusyukan. Adapun yang lain ya, di tempo hari kita bahas hadis Rasul sholat dengan menggendong cucunya Umamah binti Zainab binti Rasul. Satu waktu lain pun juga beliau saat sujud dipetakoli sinten cucunya Hasan dan Husain. Terlantas bagaimana sholat ini? Apakah termasuk sholat yang tidak khusyuk? Termasuk khusyuk. Tetap hati kita, jiwa kita konsentrasi tentang bacaan sholat kita dan gerakan kita. Adapun ini ternyata dibolehkan, bukan larangan, bukan mengganggu, tapi justru tetap kita resapi bagaimana gerakan menggendong, ya gerak, dan itu geraknya memang dibutuhkan gitu. Nah, gerak yang dibutuhkan berapapun jumlahnya yang dibutuhkan, ya kemudian kita bisa mengantisipasi, tidak ada masalah. Ya, gendong bayi kira-kira gerak pinten, oke kan dia. Tapi yang penting kita itu betul-betul konsentrasi. Ya, bolak-balik kukar-kukur ae. Ya kok iso ditahan bolak-balik. Wong iki gatel biduren sembahyang. Ya apa biduren gak iso mandek kukar-kukur ae. Ya diobati dhisik. Dikek uyah. Dikek uyah ambek kalian apa? Nek bidirun iki. Ya. Dipopok insyaallah untuk mengantisipasi penyakit agar sholat kita tetap khusyuk, maka bagaimana pengobatan itu didahulukan. Ngantuk, ojo sembahyang dhisik. Ngantuk dipaksa, karo. Waktu salam kabeh buyar kiri sing ngene. Loh, karena Nabi sudah menyampaikan ketika engkau ngantuk tidur dulu. Tapi nek ngantuk niku wonten waktune, gak sembarang ngantuk ae. Nah, para ulama cenderung hadis ngantuk disuruh untuk tidur itu ngantuk iwayat dalu. Berarti salat apa? Salat isya. Ya, isya ngantuk penggawean ngelebur. Kemudian ngantuk wis gak usah dipaksa. Engko dhisik turu dhisik, engko nek wis tangi melek baru salat. Salat zuhur ngantuk. Berarti napa niki? Napa? Anjane penyakit. Pakaian mangan. Esuk mangan sak piring bol. Umum selamatan, Pak. Ya, jam 09.00 mangan meneng sak piring. Zuhur mangan meneng. Wis ping 3 salat zuhur. Wah, kiri ketan. Nah, iki dudu salane aturane menungso ae mangan aturane. Mangan bolak-balik ae. Nah, repot. Salatnya akan timbul ngantuan. Dan ini tidak boleh. Nah, ini Bapak Ibu untuk hadis yang pertama, hadisnya pendek, bahwa kesimpulannya dilarang sholat dengan berkaca pinggang, mengkerik. Pas bagaimana cara Rasul ketika sholat saat berdiri, yaitu dengan meletakkan kedua tangannya dengan cara monggok di atas rus pergelangan, di atas khuf, dan juga begini. Nah, cuma lebih banyak belum lakukan seperti ini. Nah, yang penting tiga-tiganya boleh di dada. Nah, itu hadis yang pertama. Saya ketemu Tambi. Oke. Yang kedua 318. Babu karohiyati masil khasa wa taswiyatit turab fi shalah. Bab, nah ini muallif meletakkan tema ini makruh. Nah, muallif. Bab makruhnya mengusap khasa. Khasa itu kerikil-kerikil kecil. Ya, batu-batu kecil. Ya, kerikil kan beda cilik ya. Batu-batu kecil
wa taswiyati turab, dan meratakan tanah fi sholat, ketika sholat. Hadis yang beliau tampilkan hadis Mu'aikib radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Mu'aikib, semoga Allah meridhai, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fir rajuli, tentang seseorang, yusawwit turab, yang meratakan tanah, khaisu yasjudu, ketika sujud. Rasul mengatakan, in kunta fa'ilan fawahidan, jika engkau melakukan itu sekali saja. Jika engkau berbuat seperti itu, gak usah banyak-banyak, cukup sekali. Berarti boleh sekali. Baik, kita perhatikan ya tentang hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ini penting untuk sholat kita agar benar-benar nilai itu bisa maksimal. Kemudian kita bisa melaksanakan dengan cara yang khusyuk, tepat apa yang telah didahulukan Rasulullah sesuai dengan syariatnya. Bahwa khasor itu kerikil atau batu-batu kecil di dalam sholat atau ketika sholat, ini merupakan sebuah larangan. Namun larangan ini kalau orang itu terpaksa melakukan, cukup sekali, mungkin karena tak tahan. Di tempat manapun, baik di masjid ataupun di rumah, namanya debu, ya debu itu bisa jadi terjadi gitu loh. Di masjid mungkin ketika kita buka pintunya, angin membawa debu, maka karpet ini akan terkotori dengan debu. Di saat orang-orang belum melakukan sholat, dari pihak takmir masjid, jamaah membersihkannya. Tidak mengapa, karena memang butuh untuk tempat itu bersih. Dan itu harus, bahwa kebersihan termasuk daripada iman. Tempatnya, ya, pakaiannya, kemudian terutama batinnya. Ya, kalau kita berbicara masalah kebersihan, kebersihan itu adalah kebersihan zahir dan kebersihan batin. Nah, ketika dua-duanya ini sudah kita lakukan, ternyata terjadi sesuatu, sesuatu itu mestinya kita tidak inginkan. Ketika sholat ada debu masuk, kemudian saat sujud, nempel debu itu di kita. Maksudnya hadis ini apa? Ketika ada debu, ada batu-batu kecil, dan kita itu masih tahan dan masih kuat, mohon untuk tidak dibersihkan. Maksudnya waktu sujud ya, kadang-kadang kan wonten debu ya, kerikil, celkit wonten ya. Nek mboten tahan, jenengan cukup mengusap itu satu kali. Nah, pripun? Biasa kan kerikil kecil mancep teng mriki ya. Kan mboten kuat. Digedul tok. Satu kali. Sampai seorang imam, ya. Ibnu Syaibah meriwayatkan, ini bukan sahabat Imam Ibnu Syaibah. Kemudian meriwayatkan dari Abu Saleh Asy-Syamman. Dia berkata, idza sajadta falatam sahil khasar. Ketika engkau sujud, jangan engkau usap kerikil, jangan engkau bersihkan ya batu-batu kecil. Fa inna kulla khasatin, karena sesungguhnya setiap kerikil kecil itu tuhibbu ayasjuda 'alaiha, cinta, suka untuk disujudi. Makhluk Allah yang Allah ciptakan, tanah, kerikil kecil, debu, itu makhluk Allah. Mereka itu bertasbih kepada Allah. Al-Isra 144. Ya. Bahwa
apa saja langit dan bumi. Nopo ayat ini? Tasjudu lahus samawatus sab'u wal ard. Bersujud langit yang tikelnya 7 itu. Demikian juga bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersujud. Namun kita tidak mengerti, bertasbih. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ard. Bertasbih 7 langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita tidak mengerti tentang tasbih mereka. Memuji Allah, mensucikan Allah. Itu seluruh makhluk, bukan kita saja. Kita penting untuk betul-betul wajib bagi kita. Tidak boleh tidak untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih. Nah, maksudnya khaso ini juga bertasbih. Namun nggak mengerti kita itu bagaimana tasbih mereka. Zaman saiki ono wong kemeliti. Ya. Iso ngomong apa cacing. Semrak. Aduh. Diomongi cacing iki. Nah, bahasa Suryani. Maaf, banyak keribetan di YouTube itu. Wah, tahu bahasa cacing. Ngobrol sampai mayit ngene kuburan, malaikat tuh diatur. Ya, kemudian neraka jahanam, saya siap untuk menjadi penjaga gawang neraka. Nah ini kan masya Allah gitu loh, aliran-aliran yang banyak muncul di dunia ini gitu. Ya, walau alam MUI apa sudah bertindak atau belum? Nah, tapi yang jelas di YouTube itu rame gitu. Ya, di YouTube rame. Dan ngeten iki wakeh sing belok. Nah, sing ngompleng ya wakeh. Nah, yang kita setuju juga banyak. Dan ini Bapak Ibu, bahwa cukup Nabi Sulaiman. Nah, cukup Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman sudah mengatakan dengan doanya Robbi apa? Robbi habli mulkan. Ya Allah, berilah aku sebuah kerajaan. Kemudian kerajaan la yang bagi ahadun, yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Ini doa Nabi Sulaiman diasisi Allah. Makanya Rasulullah ketika pernah menangkap jin ifrit ketika sholat, maunya Rasulullah itu mau saikan di tiang Masjid Nabawi, kemudian besok pagi banyak orang melihat. Tapi ketika saya tahu bahwa doa Nabi Sulaiman itu seperti itu, maka aku lepas gitu. Tapi sebetulnya Rasulullah itu mampu. Nah setelah itu sudah, nah selesai gitu. Dan zaman semakin jauh dengan Rasulullah, masih ada orang yang mengaku tentang kesaktiannya, kemampuannya untuk bisa berbicara dengan bahasa cacing, bahasa semut, kemudian malaikat maut gampang aturane, kemudian neraka itu saya nanti yang siap untuk menjadi penjaga gawangnya. Oh itu macam-macam gitu. Nah ini yang kemudian banyak yang mengolok-olok habaib. Loh ini wakilnya gini Jakarta dikerutuk, gini Jember dikerutuk, gini Malang dikerutuk. Itu banyak gitu. Nah, Bapak Ibu, kami sampaikan ini ya kita tunjukkan bahwa model menungso niku dengan aliran pemahamannya macam-macam. Ya, bahasa makoli dulu ya. Wonten komentar, mangan kolok 5 kali. Komentar aja macam-macam. Ono sing bahasae diterjemahkan, itu ternyata apa? Gorengan. Gorengan ya. Bulan tuh bences karo. Nah ini balik gitu loh, kepada ini. Bahwa ketika sujud, kemudian kita betul-betul khusyuk ketika ada debu, ada kerikil yang melekat pada jidat kita. Kalau kuat itu biarkan. Kalau memang tidak kuat,
saking panasnya, saking sakitnya, cukup sekali, nggak usah diserpet. Sholat betul tisu, ya tisu. Orang mau kena debu dedek gak gelem, diserpet yang sembahyang. Nggak usah, nggak usah. Nah itu maunya debu tadi. Kalau ini, masya Allah, pendapatnya seorang sahabat mengutip pendapat seorang imam yang lain, bahwa debu itu juga siap untuk disujudi. Makanya bumi ini kalau orang banyak bersujud, senang, tenang bumi ini. Karena bumi itu makhluk Allah. Ketika ada orang yang banyak maksiat kemudian dimakamkan di bumi, ada bumi yang tidak mau ditempati. Makanya dulu kami cerita salah satu contoh, orang yang nukeri bayi kerja di rumah sakit, seorang ibu ditukeri orang, dibilangi sama orang-orang tua itu, ibu ini tolong bayi saya ditukar dengan ini. Wong Arab itu biasa ya, nek lahir bayi ini waton ndak pada seneng, sing seneng wong lanang. Lah ketika bayinya itu ndak suka, maunya ditukar, mumpung bayi burung dikek duit, ya perawatnya kalau tumpuan duit gajine oke, barang pensiun dijak yugoni haji, keliling Ka'bah tawaf, dipun suwun kali yugani, Bu Ka'bah Bu, mboten saged ningali. Tahun depan dihajikan lagi oleh anaknya, Bu itu Ka'bah Bu, mana nak? Aku nggak bisa melihat. Ternyata haji selesai, anaknya merasa, apa gerangan ibu? Kok bisa begini? Padahal jalan bisa, matanya bisa melihat. Kemudian tanya ke seorang ulama jawab, perilaku apa yang ibu pernah lakukan? Nggak ngaku. Ternyata lama kelamaan baru belum ngaku. Dulu ketika kerja di rumah sakit, sering menukeri bayi diminta oleh orang tua, dikasih uang sekian banyak. Ketika mati dikubur, masya Allah, digali kuburan itu tidak muat, digali tidak muat. Akhirnya orang-orang yang ikut takziah mengantarkan kuburan itu, si anak karena sekian banyak orang kemudian tidak bisa dimasukkan jenazahnya itu, diminta untuk bapak-bapak tolong pulang aja. Akhirnya anaknya itu yang menunggu di situ. Kemudian apa ceritanya? Si anak sendirian di kuburan, di belakangnya ada manusia berpakai pakaian hitam. Dibilang gini, nah tolong pulang kok, aku yang mengurusi ibu. Anaknya senang, ada orang yang bertanggung jawab untuk mengurusi, saya disuruh pulang, kata anaknya. Tapi nak, kamu ketika pulang berjalan jangan menoleh ke belakang. Ternyata namanya anak, ya, pingin melihat ibunya, tetap menoleh ke belakang, langsung kena sabet api. Ternyata ibunya sudah terbakar. Nah, cerita ini sudah ditayangkan di televisi, ya, diceritakan oleh para mubalek ketika beliau berceramah. Nah, ini maksud kami bahwa kita itu betul-betul ya benar-benar bagaimana mensikapi kehidupan ini, jangan sampai berbuat maksiat yang sangat-sangat berlebihan, sehingga efeknya pun juga demikian, bumi pun juga tidak akan menerima. Nah, maksud kami kembali bahwa tanah yang kita sujudi itu pun juga bertasbih kepada Allah, ya, bertasbih. Kita bersujud di bumi, diterima oleh bumi, dan bumi juga senang atas penduduk bumi itu yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya komentar ulama ya bahwa Imam Nawawi mengatakan untuk mengusap debu, ya, kemudian membersihkan di depannya saat sholat, ya. Kadang-kadang orang itu kan sholat, maaf, ketika disebul dulu, ditiup, wonten kan dia, ditiup dulu. Nah, kemudian mau sujud nyaman, maunya gitu. Kemudian kan ditiup, dibersihkan dulu saat sholat. Ini jangan gitu, loh, jangan. Tapi kalau memang berkenan satu kali toh, satu kali, dan itu satu kali jangan dipolitiki, satu kali tapi gerak terus.
Nah, ini. Nah, komentar ulama terus Imam Nawawi bahwasanya ini hukumnya makruh, dibenci. Bahkan sampai Imam Al-Khattabi dalam kitab Ma'alim As-Sunnah, kemudian juga Imam Ibnu Arabi dalam Syarh Tirmidzi, beliau berdua mengatakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah jika kita mengusap batu kecil dalam sholat. Terus gimana pendapat para ulama? Ini tidak tepat. Ya, ulama lain mengatakan bahwa bukan berarti membenci dua ulama ini, menyalahkannya tidak. Tapi tidak tepat pendapat kedua ulama itu, dimungkinkan kedua ulama ini belum tahu tentang hadis ini. Sehingga enak gitu loh, gak saling mengolok antara satu dengan yang lain. Dan pendapat mazhab Az-Zahiriyah beliau mengatakan bahwa haram mengusap kerikil batu kecil, haram. Tapi boleh kalau itu pun cukup sekali. Dan hadis ini tadi ya dikatakan in kunta fa'ilan fawahidan, jika engkau berbuat untuk mengusap itu cukup sekali, ditegaskan dalam hadis. Ini sebagai penyemangat juga. Abu Dzar berkata, masul khasa mashatun wahidatun, mengusap kerikil kecil, batu kecil itu cukup sekali, watarkuha khairun, dan membiarkannya itu adalah lebih baik. Masya Allah, ini sampai min khumrin na'am, ya, lebih baik daripada sodakoh onta merah. Sodakoh onta merah, ini hadis dalam riwayat Imam Malik, kitab Al-Muwatta jilid 1 ya, halaman 157, nomor hadis 372. Nah, sehingga Bapak Ibu semangat untuk sholat ini benar-benar ya, kalau ada sesuatu yang mengusik kita, ada batasan. Mengusap kerikil yang ada di wajah kita cukup sekali. Kalau toh itu memang kuat, biarkan. Bahkan lebih baik daripada sodako onta merah. Regane onta merah itu paling api ya, sekitar 1 juta. Nah, itu jamaah yang dimuliakan Allah, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang disampaikan juga. Nggih. Setiap kali mau sujud menghalang siapanya Ustaz. Nah, ini. Sebetulnya ya, sujud itu kan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Saat diperintah sujud itu atas 7 anggota. 1, kedua tangan, setelah telapak. Bukan ini. Ya, jadi ini harus diangkat. Kedua tangan maksudnya telapak. Ya, kemudian warubataini. Kedua lutut. Berarti 4 ya. Kemudian kedua kaki. Ya, kaki ujungnya itu. Maka yang 1 dihitung 7 kan tadi ya. Dihitung 1 jidat dan auf. Ya, jidat dan auf. Sehingga Bapak Ibu, di dalam sholat diharapkan 7 anggota itu menempel di tempat sujud. Nah, terus bagaimana yang pakai peci sampai ini? Pakai surban. Nah ini diharapkan berusaha bagaimana sholat itu jidat itu bisa menempel gitu. Nah, kemudian bagaimana sing rambut digondrong, rambut didawa, potongi poni. Nah, potong poni kan sami ini, nek sujud nyilakno dhisik. Lah pripun? Ya. Nah, kalau itu memang gak bisa disilakno, sudah itu. Ya. Sudah dipakai aja untuk sujud. Nah, terus pripun nyilakno nih? Makanya Pak damel peci gak ono, Pak. Ya, paling tidak kita itu kan bisa merasakan kan ya. Ketika sujud, tuh bisa kita rasakan bahwa rambut itu sudah menyilak sendiri gitu. Ya, tapi jangan dosa dibendakno terusan. Utawa kate sujud gaya dhisik. Ini wong panci ya. Kate sujud disilakno terus. Lah terus ya kok sudah dipakai sujud, kemudian di dalam sujud itu
Ada kok rasa geret ngoten. Kenakan jidatnya. Nah, ngoten ya. Karena enggak susah gitu untuk boleh. Nah, ini bagaimana cara mengatur kita bahwa sujud kita itu adalah betul-betul jidat kena. Nah, ketika sujud itu bisa dirasakan, maka akan memiyak sendiri. Kemudian jidat kita kena. Maka di jidat itu taruh di sini. Inilah nanti yang akan menjadi saksi yang tidak akan terbakar oleh api neraka ketika sujudnya serius. Pun, ya mudah-mudahan dari kajian ya tentang pelak-pelik di dalam sholat, kita memaksimalkan sholat kita itu bisa diterima secara maksimal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu hal yang perlu kita kaji dan perlu kita pahami. Mudah-mudahan ini menjadikan ilmu bagi kita sehingga sholat kita bisa sempurna dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.